sudah mengumpulkan bahwa memang sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Alat-alat bukti yang ada, CCTV di dalamnya, ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana. Memang ada 3 rangkaian server yang ada. Penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Ana mau kasih tahu buat ente orang bahwa negara ini bukan milik habaib. Negara ini milik rakyat Republik Indonesia. Ente mau jadi habaib, jangan jadi penjilat, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengecut. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu pada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Bahwa siapapun orangnya, kalau sudah ada niat, nawaitu, ada harokah, gerakan untuk menghancurkan masa depan NKRI, ya memang harus diambil tindakan hukum yang tegas. Kalau MUI harus mau menerbitkan sebuah fatwa bugot, sebagaimana bugot itu fatwanya diterapkan pada DI maupun TI, kalau harus dilakukan, lakukan itu. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Kita tantang mereka untuk perang melawan kita. Kau pakai parang, kita pakai parang. Kau pakai bedil, kita pakai bedil. Kau pakai granat, kita pakai granat. Kau pakai amunisi, kami juga punya amunisi. 7 hari, 7 malam, pecah perang. Ya betul, itu rekaman suara dan itu justru membuktikan rombongan pengacau itu yang akan menyalip dan memporak-porandakan serta melakukan inisiatif untuk menyalip dari rombongan Habib Rizik dan pengawalnya. Di dalam rombongan itu ada bayi 2 orang. Saya ingatkan, di rombongan itu ada bayi 2 orang, ada balita 3 orang. Ada balita 3 orang, bayi 2 orang, ada perempuan di situ. Kalau Anda sebut faktanya ada anak-anak, ada perempuan di dalam itu teknik klasik menjadikan mereka benteng. Itu cucu beliau, cucu Habib Rizik, nggak mungkin dikorbankan. Iya, tapi diajak jalan jam 1:30 malam itu enggak, apa karena besok pagi mau maksudnya? pengajian. Besok pagi mau pengajian subuh keluarga. Wajar. 1:30 malam itu nggak masuk akal saya. Itu teknik untuk melindungi, satu. Yang kedua, polisi kan juga nggak tahu ada anak-anak di dalam jam 1:30 malam, gimana caranya melihat. Artinya apa? Kalau Anda bilang ini innocent bystander, itu bullshit, itu nggak ada. Ada bukti tentang voice note. Bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta-faktanya. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya, dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Dengan tim pencari fakta independen untuk bisa menguak bagaimana peristiwa ini yang sebenarnya. Peristiwa ini harus segera diselidiki. Kalau perlu oleh sebuah tim yang independen, tim gabungan pencari fakta yang independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Melarikan diri, meninggal dunia kepada saudara MRS agar mematuhi hukum karena tindakan tersebut adalah tindakan yang melanggar hukum dan dapat dipidana. Saya bersama Pangdam Jaya tidak akan ragu untuk melakukan tindakan yang tegas. Yang disebutkan tadi MRS segera mengikuti aturan-aturan dan ketentuan hukum yang berlaku. Saya ditangkap, ditaruh di Makobrimob. Sehat, dan Habib Rizik kooperatif. Habib Rizik sudah memberikan keterangan, dan Habib Rizik sudah mengakui kesalahannya. Dari revolusi akhlak
bisa berubah menjadi jihad fisabilillah sudah. Tidak mau diajak revolusi akhlak, sudah saatnya umat akan melakukan jihad untuk kembali memerdekakan Indonesia sudah. Takbir, 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 siap revolusi. Sekarang ini ada upaya di mana-mana supaya bagaimana umat Islam tidak lagi mempelajari ayat-ayat jihad. Bahkan mereka katakan ayat-ayat jihad itu tak lebih merupakan ayat provokasi. Jihad bukan teroris, terorisme bukan jihad. Jihad bukan terorisme bukan jihad. Mujahid bukan teroris bukan mujahid. Ada satu jenderal bicara di televisi, ditanya apa sih ciri teroris? Apa dia jawab? Ya, ciri teroris itu yang menerapkan syariat Islam. Astagfirullahaladzim. Maka saksikanlah, hei dunia, hei jin dan manusia, saya adalah termasuk golongan terorisme. Habib Rizik, napa? Yang terhormat Gus Dur yang selalu menyebut saya teroris lokal. Gus Dur itu buta mata juga buta hati. Gus Dur menyatakan bahwa FPI harus bubar. Tapi alhamdulillah dengan pertolongan Allah, 4 bulan kemudian bukan FPI yang bubar, tapi Gus Dur yang bubar, jatuh dari kekuasaannya. Ya Habib, kita kalau jadi presiden aja nggak bisa bubarkan FPI, bagaimana sekarang mau bubarkan FPI? Boleh nggak Habib menghina orang lain? Nggak boleh. Masa punya darah Rasulullah kok menghina orang, kan nggak pantas. Solusi akhlak. Sementara penyampainya ini akhlaknya tidak bagus. Saya meyakini kalau kemudian polisi melakukan itu tentunya mempunyai bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Selama itu dilakukan, saya pikir bukan kriminalisasi ulama. Hari ini orang menafsirkan Al-Quran sesuai dengan kepentingan masing-masing. Bahkan lebih celaka lagi adalah kepentingan politik masing-masing. Jadi kalau ada ulama yang ngomongnya kasar, ulama bukan itu, bukan ulama. Negara tidak boleh kalah dengan premanisme. Bersinggungan dengan hukum atau tidak, maka di situ tidak ada pandang bulu. Dari awal saya sudah mengatakan, tidak ada kriminalisasi ulama, tidak ada. Yang dikriminalisasi adalah mereka-mereka yang memiliki kesalahan. Presiden tidak minta maaf, menteri tidak minta maaf, kami akan ajak umat Islam rame-rame turun, kita demo kepung istana presiden supaya tidak kurang ajar. Takbir. Presiden goblok, udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Kalau saya ajak turun kepung istana, siap tidak? Siap tidak? Takbir. Kalau ikut Pancasila Bung Karno, sila ketuhanan dipantat, saudara. Video azan cuman hayya 'alal shalah diganti hayya 'alal jihad. Jadi nanti yang jawab Allahu Akbar ataupun hayya 'alal jihad juga. Anda tunggu sekarang Bang Riz. Hayya 'alal jihad. Hayya 'alal jihad. Seumur hidup saya belum pernah lihat ada orang adzan kok kayak gitu. Adzan kok seruan untuk sholat diganti seruan untuk jihad. Nah, ini sesuatu yang sangat bertentangan ya dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kalau ada sesuatu ya selesaikan sesegera mungkin. Jangan dia ditunggu sampai meningkat. Tadi kan ditunggu sampai meningkat. Sebenarnya dari dia datang pun sudah ada pelanggaran kan. Dari awal itu sudah seperti itu. Ya, baliho juga sesegera mungkin turun dengan. Tidak ada sedikit pun niat untuk melakukan tindakan-tindakan di luar konstitusi. Tidak ada imajinasi untuk melakukan pemberontakan apalagi. Kenapa Habib Rizik dijadikan musuh? Copot segera Pangdam Jaya. Jadi kalau tentara dan polisi nggak bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Saya mau tanya, namanya kita ganti jangan? Jadi apa? Jadi apa? Teriak yang serempak, lebih keras, lebih kompak. Jokowi kita ganti namanya menjadi Jokodok, sudah. Setuju? Siap turunkan Jokodok. Siap turunkan Jokodok.
Siap lengserkan Jokodok. Takbir. Siap turunkan Jokodok. Apa pantas odok mondok di istana? Siap keluarkan dari istana. Siap lengserkan. Takbir. Siap serbu istana. Siap serbu istana. Siap ambil alih kekuasaan. Takbir. Kalau besok terjadi lagi peristiwa penyerangan terhadap umat Islam, saya minta kepada umat Islam tidak usah nunggu pemerintah, bunuh semua pendeta yang terlibat. Takbir. Berani bunuh pendeta radikal, berani habisi Kristen radikal. Takbir. Berani, tegak, dan berani. Pelanggaran itu ditindak sesegera mungkin. Dalam waktu kurang dari 24 jam, Pemprov DKI menegakkan aturan. Artinya yang melanggar ya harus ditindak. Itulah yang kita lakukan. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Boleh kita menghina Yesus mereka, apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul. Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir. Takbir. Siap bela Nabi. Siap bela Nabi. Siap mati untuk Rasulullah. Takbir. Kita doakan Habib Rizik, Allah Ta'ala panjangkan umur, jadi pemimpin insya Allah di Indonesia. Yang kedua, Allah pendekkan umur Megawati Pak Jokowi. Al-Fatihah. Ada lonte hina Habib. Lonte ikut-ikutan ngomong, lonte hina Habib digagak polisi, ditangkap enggak, dijagain, jangan-jangan minta jatah kali. Jadi pemimpin itu berpihak dulu, ada keberpihakan, dari keberpihakan dibuat mekanisme aturannya. Maka konsekuensinya kita bisa menyaksikan lonjakan kasus seakan kita kembali ke bulan-bulan sebelumnya. Dan bila itu sampai terjadi, maka Pemprov DKI Jakarta, gugus tugas DKI Jakarta tidak akan ragu, tidak menunda untuk menggunakan kewenangannya menghentikan kegiatan sosial ekonomi di masa transisi ini. Rakyat kecil yang nggak patuh protokol kesehatan didenda. Giliran ada yang bikin kerumunan, ribuan orang berkali-kali dibiarkan. Ada yang dari luar, gubernurnya malah sowan. Kenapa takut? Padahal tegas itu yang dirindukan kami, rakyat Indonesia. Gubernur goblok. Berpotensi besar untuk melarikan diri. Itu yang nggak boleh kita lupa tuh. Untuk segera ditahan. Karena sudah berulang kali selalu mengulang-ulangi penodaan agama, ditambah berpotensi untuk melarikan diri. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantai. Anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan padahal dia minoritas. Dia mulai tahu pertama kafir, kedua goblok. Kitab Bible Kristen itu bohong. Saya bukan mengatakan Bible Kristen fiksi, Bible Kristen itu palsu. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Karena di salib itu ada jin kafir. Haleluya. Saya nggak pernah mundur untuk kebenaran, keadilan, kejujuran, dan peri kemanusiaan. Gue nggak pernah mundur. Dan gue nggak pernah takut juga sama lu. Siapapun yang rasis, gue akan hadapin. Gue bilang. Karena rasis itu dia berperi kemanusiaan. Kalau saya ditanya dulu kan, kamu nyesel nggak statement kamu di Pulau Seribu sehingga masih masuk penjara? Tidak pernah nyesel. Karena saya mengatakan kebenaran. Hai teman-teman, saya mau memperlihatkan transaksi saya hari ini lakukan trading di eToro. Ini bukti transaksi saya untung $4.500 US
itu sekitar 68 juta rupiah. Semua keuntungan bisa saya dapatkan dengan fasilitas copy trading di eToro. Kalau saya bisa, kalian juga bisa guys. Oke, itu yang mau saya tunjukkan. Like video ini sekarang juga dan gunakan link di kolom deskripsi, maka kalian berhak dapat bonus kalian. Promo ini ada masa waktunya, jadi jangan ketinggalan. Bukan cuma itu saja, transaksi tidak dikenakan fee, baik itu investasi saham, trading forex, komoditas, bitcoin, dan lainnya. Kalian bisa melakukan transaksi berapa kali pun atau unlimited trading. Dan tidak ada fee sama sekali. Jika transaksi di tempat lain sudah berapa fee-nya. Setelah nonton video ini, ayo bergabung dengan eToro hari ini, gratis dan tidak ada minimal deposit. Pastikan kalian menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Kalian bisa menggunakan bonus $100.000 di akun virtual untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapat kelas trading online gratis senilai 3 juta rupiah atau $200 jika kalian deposit di bulan ini. Selamat menonton guys, enjoy! Hai semua, dengan saya Jonas Leong. Terima kasih banyak buat kalian, penonton setia yang selalu menonton di channel ini. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Dan saya sudah menganggap kalian sebagai family karena kalian selalu support di channel ini. Bagi kalian yang selalu menuliskan opini kalian di kolom komen, saya baca komen kalian satu persatu. Saya baca komen kalian untuk mengetahui opini kalian, tanggapan kalian, dan masukan kalian sangat berguna untuk video selanjutnya. Terima kasih banyak buat kalian yang selalu menekan tombol like di awal video. Video seperti ini membutuhkan waktu dan juga research. Dan ini semua gratis untuk kalian. Jadi pastikan kalian menekan tombol like-nya, supaya saya mengetahui kalian menyukai konten yang saya bagikan. Hari ini saya akan menyampaikan bahwa terkait dengan kasus penyerangan terhadap anggota Polri yang mengakibatkan 6 laskar khusus dari FPI meninggal dunia di kilometer 50 Tol Kerawang, Cikampek. Hari ini jenazahnya rencananya akan diambil oleh keluarga di rumah sakit Polri. Ya, kami sudah berkoordinasi dengan keluarga maupun dari pihak pengacaranya. Mudah-mudahan setelah maghrib nanti akan diambil ke-6-6-nya setelah dilakukan otopsi oleh tim forensik kedokteran Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Ya, semuanya nanti akan kita lakukan pengawalan sampai dengan kemana tujuan yang memang yang diharapkan oleh pihak keluarga. Itu yang pertama. Yang kedua, perkembangan kasus penanganannya sampai dengan saat ini, penyidik masih melakukan investigasi, mengumpulkan alat-alat bukti yang ada, baik keterangan saksi, baik itu juga olah TKP, juga prarekonstruksi maupun rekonstruksi nantinya, keterangan-keterangan saksi yang ada, ini masih dikumpulkan oleh para penyidik, termasuk di dalamnya 4 pelaku yang masih kita lakukan pengejaran. Ya, penyidik masih akan terus melakukan pengejaran terhadap 4 pelaku lagi yang ada di TKP pada saat itu. Ya, nanti kita tunggu saja seperti apa hasilnya. CCTV masih dikumpulkan oleh penyidik, termasuk saya katakan tadi, masih mengumpulkan alat bukti, termasuk CCTV di dalamnya. Ya, rangkaian dari mulai CCTV yang ada di sana, memang ada 3 rangkaian server yang ada, kemudian yang sampai dengan di Jalan Cikampek ini masih dikumpulkan oleh penyidik untuk dilakukan ekstrak, ya, untuk dialami semuanya. Masih terus kita lakukan pengejaran, mudah-mudahan secepatnya kita lakukan ini ya. Termasuk keempat, kami masih mengumpulkan memeriksa beberapa saksi yang ada. Pelan-pelan nanti, ini kan saya sudah katakan bahwa penyidik sedang mengumpulkan alat-alat bukti termasuk keterangan-keterangan saksi yang akan kita lakukan pemanggilan. Masalah senjata api yang disampaikan oleh saya pertegas di sini bahwa penyidik ya sudah mengumpulkan bahwa memang bukti, sudah mengumpulkan bukti yang ada bahwa senjata api itu adalah pemilikannya adalah pelaku yang melakukan penyerangan. Nanti akan kita jelaskan lagi, ini sedang dikumpulkan investigasi ini. Nanti akan kita sampaikan kalau memang sudah lengkap semuanya kepada seluruh teman-teman media yang ada. Ya, kalau memang ada pernyataan seperti itu, jangan mengeluarkan berita-berita bohong. Itu bisa dipidana nantinya. Ana mau kasih tahu buat ente orang bahwa negara ini bukan milik habaib. Negara ini milik rakyat Republik Indonesia. Dan ana mau kasih tahu ente orang, ente mau jadi habaib, jangan jadi penjilat, jangan jadi pengkhianat, jangan jadi pengecut. Kita dukung Pak Jokowi sampai selesai. Kita tunjukkan bahwa negara ini aman, damai, tertib. Ya,
Jangan sedikit-sedikit NKRI harga mati, NKRI harga mati. Ya, Anda mau kasih tahu buat ente orang. Kita tunjukkan bahwa negara ini aman damai. Kita dukung presiden kita sampai selesai. Saya Muhammad Al-Hamid. Setiap pernyataannya, bahkan postingan di media sosial, itu menyerang pemerintah dengan luar biasa. Bahwa Indonesia ini adalah negara yang final dengan dasar Pancasila, dan itu harus kita kembangkan terus. Jatmi sebagai bagian dari warga bangsa punya komitmen kebangsaan, bahwa siapapun yang ingin menghancurkan, merongrong NKRI, Jatmi harus tampil di depan untuk membela negara ini. Bahwa siapapun orangnya, kalau sudah ada niat, nawaitu, ada harokah, gerakan untuk menghancurkan masa depan NKRI, ya memang harus diambil tindakan hukum yang tegas. Kalau MUI harus mau menerbitkan sebuah fatwa bugot, sebagaimana bugot itu fatwanya diterapkan pada DI maupun TI, kalau harus dilakukan, lakukan itu. Saya berharap Pak Kapolda menjadi Kapolda Metro Jaya, ibu kota negara Republik Indonesia. Semua muaranya ada di sini. Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu pada kelompok siapapun, manapun, ya, mau dari unsur apapun. Kalau memang melanggar undang-undang, peraturan yang berlaku, sikat Pak, tidak usah takut. Ini Jakarta, ibu kota negara. Kalau sampai Jakarta ini dikuasai oleh mereka, Indonesia akan hancur. Maka saya berharap Pak Kapolda tidak usah ragu-ragu menumpas mereka. Saya kira itu Pak penegasan dari kami. Sebagaimana ibu kita tadi, rasanya ini kita ingin ngamuk Pak untuk menghadapi mereka itu Pak. Bangsa ini harus tetap tegak, NKRI harus tetap berjalan, Indonesia harus tetap utuh, tetap bersatu. Kita punya tanggung jawab bersama. Jadi faktanya memang seperti itu. Kalau memang kejadiannya seperti itu dan anggota dalam rangka overmark, gitu. Kalau dilihat dari perkuatan anggota kita jauh lebih sedikit dibandingkan perkuatan dari pihak yang bersangkutan. Jadi tidak benar kondisinya. Memang faktanya sudah kita sampaikan dan juga ada bukti tentang voice note bagaimana sedemikian rupa direncanakan untuk dipancing ke sana dan kemudian dipepet, semuanya terdatakan atau ternyatakan dengan jelas di dalam voice note itu. Voice note itu bagaimana ceritanya sudah sangat diketahuinya oleh yang bersangkutan bahwa itu anggota kita dan kemudian tetap dilakukan upaya-upaya penyerangan oleh pihak mereka. Itu nyata dan itu tidak dikarang-karang dan itu terlihat, terdengar di dalam voice note tersebut. Itu fakta-faktanya. Jadi pada saat kejadian itu mobil kita, mobil Polri itu cuma satu, mobil anggota itu cuma satu. Kalau memang dia ingin mengadakan pengajian, kenapa juga harus menyerang mobil Polri yang ada di belakangnya? Kalau memang mau pergi pengajian, pergi saja pengajian dan kita juga tidak melakukan apapun. Faktanya kita diserang dan faktanya voice note-nya seperti itu. Sudah tahu itu adalah mobil Polri dan juga tidak melakukan apapun, tetapi dilakukan proses penyerangan. Itu faktanya dan didapatkan senjata tajam dan senjata api yang dirilis oleh Pak Kapolda bersama Pangdam. Tentang senjata api itu masih kita selidiki dan kita akan jelas sudah banyak senjata api, kita akan cari tahu siapa pemiliknya. Makanya yang terkait dengan masalah ini penyidikan tidak selesai sampai di sini. Penyidikan tidak selesai sampai di sini, kita akan telusuri siapa pemilik senjata api, bagaimana cara memperolehnya dan lain sebagainya dikaitkan dengan yang terlibat di dalamnya dalam peristiwa tersebut. Ya itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kabid Humas, penyidikan tidak selesai sampai di sini. Orang-orang yang terkait dengan peristiwa penyerangan terhadap anggota Polri akan kita telusuri lebih lanjut, akan kita selidiki lebih lanjut. Perannya jelas itu ada 2 mobil yang mepet kita, yang akan dihentikan kita dan kemudian melakukan penyerangan. Ada yang menggunakan senjata tajam, ada yang menggunakan senjata api. Dan sebelumnya sudah dilakukan proses nabrak dulu. Berapa kali mobil kita ditabrak dan dipepet sedemikian rupa, ada buktinya,
ada datanya, ada kerusakannya. Dan itu bisa sekali lagi saya lihat dari mana itu terjadinya, dari voice note yang nanti mungkin ada di antara barang bukti yang sudah kita angkat. Itu nyata sekali bagaimana perencanaannya, bagaimana yang bersangkutannya sudah tahu itu mobil polisi, kemudian sudah tahu bagaimana dipancing, bagaimana dipepet, itu terlihat semua di dalam situ. Nyata sekali itu. Makanya yang terkait dengan peristiwa ini tidak sampai selesai sampai di sini dan kita masih terus akan melakukan proses penyidikan lebih lanjut. Mungkin tidak dilakukan pemanggilan saksi. Nanti mungkin prosesnya akan kerjasama dengan Bareskrim Mabes Polri. Semua upaya akan kita lakukan. Semua upaya akan kita lakukan termasuk identitas kendaraan yang sampai saat ini belum tertangkap, orang yang belum tertangkap dan lain sebagainya akan kita lakukan proses lebih lanjut. Oke, cukup. Siap, bulan 1 meluncur. Laksus dan Madar apa sudah meluncur? Ada di posisi di mana? Mobil putih, Poi, depan kita nih. Bukan silver, Bang. Silver. Mobil Lio, silver. Silver. Plat belakangnya Poi. 1542 POI. Ini ada di depan kita, Bang Odon. Propos sama Denmark suruh bikin sayap, jangan satu jalur. Bikin sayap kanan kiri. Monitor Bang Odon di KJD sebelah kiri nih. Ane lagi pantau, ya. Ini Ane ke depan dikit nih. Oke, ini KJD mobil kedua nih. Chevrolet maju. Bisa menegakkan hukum di sana, nggak berani untuk menangkap para pelaku, suruh pakai BH sama rok. Besok tentara dan polisi yang kalau anak Tuhan dari mana? Kalau Yesus anak Tuhan, bidangnya siapa? Besok di seluruh wilayah Indonesia kami katakan dan orang-orang Bali di berbagai wilayah kami kumpulkan, kami pulangkan ke Bali. Pancasila Soekarno, ketuhanan ada di pantat. Presiden goblok. Udah menteri agamanya saudara sesat, kurang ajar, korinya dajjal, istananya menjadi istana iblis. Hai teman-teman, kalian sudah membuka akun untuk melakukan investasi atau trading? Jika belum, membuka rekening di Toro gratis loh. Bahkan cuma butuh 5 menit saja. Cepat dan simple. Dan semua bisa dilakukan secara online. Sampai saat ini ketika kita mau melakukan investasi saham atau trading forex, kita masih menggunakan cara yang kuno. Seperti kita menelpon banker atau broker yang melakukan atau mengeksekusi transaksi kita. Tapi apakah kalian tahu di Toro kita membeli saham atau forex, kita cuma login, lalu memilih apa yang kita mau, lalu masukin angka berapa banyak yang ingin kita beli, lalu tinggal klik. Sesimpel itu. Sampai saat ini kita bingung mau investasi saham luar negeri, trading forex, komoditas, dan cryptocurrency di mana tempatnya. Kita bisa transaksi semua trading ini di Toro. Di Toro merupakan one-stop shopping. Sampai saat ini kita membayar fee di setiap transaksi kepada banker atau broker. Setiap kita melakukan transaksi jual beli, biasanya kita dipotong fee oleh platform kita. Kalau dalam 1 bulan kalian melakukan transaksi 1 kali, mungkin tidak terasa. Coba kalian melakukan trading sebanyak 100 kali. Sudah berapa fee-nya? Misalnya kalian membeli saham Google dengan fee per transaksi $10. Jika kalian membeli saham Google 10 kali, maka fee transaksi sudah $100. Belum lagi kita akan dikenakan fee ketika kita menjual saham itu. Itulah sebabnya saya memilih eToro, karena tidak ada fee sama sekali. Saya ulangi, di eToro tidak ada fee sama sekali ketika kalian melakukan transaksi. Dan yang kedua, kalian bisa melakukan unlimited trading atau trading sebanyak apapun. Ya, kalian bisa melakukan trading 10 kali, 100 kali, 1000 kali dalam sehari tanpa dikenakan fee. Jadi berapa banyak uang yang kita hemat dari fee saja. Sampai saat ini ketika uang dana kita dikelola oleh manajer keuangan, terkadang kita tidak diberitahu ketika akan melakukan transaksi. Bahkan investasi kita dipotong biaya. Dan kita dibikin bingung karena kurangnya transparansi. Kita juga bingung memilih investasi manajer yang bagus untuk mengelola investasi kita. Alhasil, investasi kita bukannya untung malah rugi. Bahkan yang lebih ekstrim, kita tertipu oleh manajer investasi yang ilegal.
Tapi apakah kalian tahu di eToro ada fasilitas yang namanya copy trade, di mana kita bisa menduplikasikan investasi atau trading yang dilakukan oleh trader profesional. Semua data terbuka dan transparan dan kita bisa melihat performance sampai 10 tahun yang lalu. Dengan fasilitas ini, kamu tidak usah lagi menelpon manajer keuangan kamu untuk melakukan trading. Atau pusing investasi kamu merugi dikelola oleh manajer keuangan. Di eToro kita bisa memilih investor profesional yang sesuai dengan yang kita sukai. Dan di eToro banyak sekali profesional investor yang keuntungannya di atas 50%. Bulan ini saya profit 140%. Jika kalian ingin profit seperti saya, kalian tinggal menggunakan fasilitas copy trade. Jadi ketika saya profit, maka otomatis kalian akan mendapatkan profit. Mau beli saham Google, 1 unitnya mahal. Di eToro kalian bisa beli di bawah 1 unit atau pecahan unit. Contohnya kita membeli saham Google dengan hanya $50 saja, yaitu 0,02 unit. Di platform lain, kalian diwajibkan untuk membeli minimal 1 unit atau $1.500 untuk saham Google. Dengan $50 atau Rp700.000 saja, kalian sudah bisa memiliki saham Google. Menarik bukan? Saya sudah lama menggunakan eToro dan minggu ini saya profit 140%. Jadi bergabunglah dengan eToro dan mulai profit hari ini. Jadi apa yang kalian tunggu? Mendingan kalian cobain sendiri aja deh. Tutorial bisa kalian cek di kolom deskripsi dan kalian harus menggunakan link di kolom deskripsi untuk mendapatkan welcome bonus. Jika tidak, maka tidak akan mendapatkan bonus. Dan gunakan bonus $100.000 di akun virtual Anda untuk mengenal lebih jauh tentang eToro atau bisa digunakan untuk latihan. Bukan cuma itu, kalian akan dapatkan kelas trading gratis yang nilainya Rp3 juta jika kalian deposit di bulan ini. Makasih banyak buat kalian yang nggak skip dan nonton video ini sampai habis. Saya secara personal sangat menghargai waktu kalian. Makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol subscribe dan makasih banyak buat kalian yang sudah tekan tombol loncengnya. Jangan lupa bagikan informasi ini ke teman atau family Anda. Mungkin teman atau family Anda membutuhkan investasi ini. Oke guys, sekian dulu dari saya. Jangan lupa follow Instagram saya di @johannesleongofficial untuk kata-kata motivasi setiap harinya. Bagi kalian yang termotivasi nonton video ini, ayo like video ini dan subscribe di channel ini. Dan buat kalian yang sudah subscribe di channel ini, jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya kalian mendapatkan notifikasi setiap kali saya upload video. Hai teman-teman, terima kasih banyak buat kalian yang sudah menekan tombol join atau sudah bergabung di channel YouTube Jonas Leong. Ini adalah salah satu feature dari YouTube di mana kalian bisa mensupport channel Jonas Leong untuk lebih semangat membuat konten-konten lainnya. Apa kelebihan ketika kalian join membernya Jonas Leong? Yang pertama, kalian akan mendapatkan badge atau tanda khusus untuk kalian semua, seperti ini. Kita mulai dari new member, 1 bulan, 2 bulan, 6 bulan, 1 tahun, dan juga 2 tahun. Jadi semakin lama kalian berlangganan dengan membershipnya Jonas Leong, maka badge Anda akan berevolusi menjadi lebih bagus dan menjadi lebih baik lagi. Yang kedua, kalian bisa menggunakan banyak emoticon yang bisa Anda pakai, seperti ini. Jadi kalian bisa berekspresi menggunakan emoticon yang sudah saya sesuaikan untuk kalian semua pendukung Jonas Leong. Tentu saja ada perbedaan antara orang yang belum membership dan sudah. Dari segi tampilan nama yang di-highlight dan juga logo di samping nama ketika Anda komen. Dan juga komen kalian akan lebih sering saya reply dan juga akan saya pin atau feature di setiap video. Buat kalian yang tidak bisa ikutan atau bergabung membership, tidak masalah. Karena dengan Anda menonton dan juga subscribe channel YouTube Jonas Leong, dengan cara like dan juga komen channel YouTube Jonas Leong, itu sudah cukup untuk mensupport channel Jonas Leong. Ini adalah feature di mana kalian ingin mensupport channel YouTube Jonas Leong secara lebih lagi. Oke teman-teman, terima kasih banyak untuk support yang kalian berikan kepada channel YouTube Jonas Leong.